Pertama, yang terhormat Ibu Dini Hajafiani, Magister Pendidikan sebagai dosen penguji. Yang saya hormati Ibu Mesterianti Hartati sebagai dosen pembimbing. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing serta teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya kali ini pada tanggal 26 Januari 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Alfonsius dengan NIM 3120100081, akan mempresentasikan desain penelitian saya yang berjudul Nilai Kehidupan Bermasyarakat pada Film Guru-Guru Gokil dan Implementasinya di SMAN 1 Semitau. Nah, untuk latar belakangnya, yaitu sastra merupakan hasil tiruan atau gambaran dari kenyataan atau mimesis hal tersebut. Sebuah karya sastra harus merupakan bentuk teladan alam semesta sekaligus menjadi model kenyataan kehidupan manusia sehari-hari. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia dalam bentuk karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, perasaan dalam bentuk imajinasi sebagai cerminan dari kenyataan. Sastra adalah bentuk seni kreatif yang berfokus pada orang dan kehidupan mereka, menggunakan bahasa sebagai medianya. Menurut Padi 2013 halaman 89 mengungkapkan bahwa sastra adalah kegiatan seni yang menggunakan bahasa dan simbol lainnya, garis sebagai alat. Sedangkan menurut Raflex 2013 halaman 98 mengungkapkan bahwa sastra adalah objek atau gejolak emosional penulis dalam mengungkapkan seperti perasaan, sedih, frustasi, gembira dan sebagainya. Dari segi ini, sastra biasanya berupa esai yang mengandung fakta melahirkan fiksi. Sastra berbeda dari bentuk tulisan lainnya, seperti berita, laporan perjalanan, buku sejarah, biografi, dan tesis. Dalam bentuk tulisan ini menyampaikan informasi dalam bentuk fakta. Jadi menurut pandangan ini, jelaslah bahwa sebagai segala macam karangan yang mengandung dunia imajinasi manusia dan tidak dapat dengan mudah dikaitkan dengan kenyataan. Pada ini mengarahkan fakta bahwa dunia yang diciptakan oleh sastrawan dalam puisi, novel, dan lakon adalah produk imajinasi yang harus dipisahkan dari dunia nyata, yaitu dunia yang kita tinggali sehari-hari. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kepribadian antar tokoh pada film Guru-Guru Gokil. Yang kedua, bagaimana penerapan nilai kehidupan pada film Guru-Guru Gokil. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan nilai kehidupan bermasyarakat pada film-film Guru Gokil di SMAN 1 Semitau. Yang selanjutnya, tujuan. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kepribadian antar tokoh pada film Guru-Guru Gokil. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan nilai kehidupan pada film Guru-Guru Gokil. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan nilai kehidupan bermasyarakat pada film Guru-Guru Gokil di SMAN 1 Semitau. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah atau lembaga lainnya dalam menata kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu dibagi menjadi yang A, bagi peneliti. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan teori-teori dalam sastra, mengembangkan ilmu pengetahuan tentang sastra dalam nilai kehidupan bermasyarakat. Yang B, bagi dosen. Hasil penelitian ini diharapkan menambah bahan ajar yang berkaitan dengan materi pembelajaran sastra dalam nilai kehidupan
bermasyarakat. Yang C. Bagi pemerintah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengenalan sastra yang ada di Indonesia mencakup nilai kehidupan bermasyarakat. Dan yang D. Bagi peneliti lain, agar menjadi paduan dan sumber acuan untuk melakukan pengembangan penelitian yang berkaitan dengan sastra terutama di masyarakat. Selanjutnya ruang lingkup penelitian, yaitu yang pertama adalah teori sastra. Kata teori sastra berasal dari dua kata, yaitu kata teori dan kata sastra. Apakah teori dan apakah sastra? Merupakan pernyataan yang di dalam ilmu sastra menimbulkan fenomena yang tidak mudah dijawab dengan begitu saja. Kedua kata tersebut berada pada dua kategori yang berbeda. Selanjutnya, kritik sastra. Kritik sastra adalah bagian dari ilmu sastra, istilah lain yang sering digunakan para pengkaji sastra untuk hal yang sama, ialah telaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Selanjutnya, sejarah sastra. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu. Para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis tindakan. Dalam suatu penelitian, perumusan hipotesis sangat diperlukan guna untuk memberikan asumsi atau jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang dimunculkan. Menurut Margono 2005 halaman 67 menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tidak tingkat kebenarannya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya harus dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul yang harus diuji secara empiris. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah nilai kehidupan bermasyarakat pada siswa-siswi SMA 1 Senikau. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti tentunya akan memilih pendekatan yang sesuai dengan masalah yang ada agar dapat mencapai tujuan pemecahan masalah. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Dalam Sugiono 2018 memaparkan bahwa rancangan penelitian yang memperoleh data secara deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan dalam individu yang diteliti. Selanjutnya, bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang dipilih adalah bentuk penelitian sastra. Sastra merupakan sebagai karya inovatif, imajinatif, dan fiktif. Dapat diartikan bahwa sastra bukanlah dunia nyata, melainkan dunia fiksi, imajinasi. Sastra adalah dunia rekaan yang disusun dari kata dunia. Kata maksudnya tokoh, peristiwa, waktu, atau tempat terjadinya peristiwa hanya dalam kata. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian yang akan diteliti adalah yang pertama film Guru-Guru Gokil, yang dimana menjadi penelitian utama tentang nilai kehidupan bermasyarakat yang ada pada film tersebut. Yang kedua, siswa-siswi SMA 1 Senikau, yang dimana menjadi tempat implementasian mengenai nilai kehidupan bermasyarakat yang ada pada film Guru-Guru Gokil. Selanjutnya, setting penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian sastra ini dengan menonton film dengan cara seksama dan untuk implementasinya berlokasi di SMA 1 Senikau. Waktu penelitian dilakukan pada saat film ditayangkan melalui media laptop. Sedangkan untuk implementasinya di SMA 1 Senikau adalah pada saat melaksanakan PLP 2. Teknik dan alat pengumpulan data. Untuk tekniknya ada teknik observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Dan alat pengumpulan datanya adalah metode wawancara, metode observasi, dan metode studi literatur.
Sekian penjelasan dari hasil desain penelitian saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya